Dukung Erick Thohir, media Korea Selatan soroti ambisi tim merah putih. Sepakat, Jesus dan Tom Haye punya feeling lolos Piala Dunia. Greg Nokolo bongkar perbedaan era kegelapan timnas. Alasan PSSI, rugi besar pecat Sintayong dalam waktu dekat ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Greg Nokolo bongkar perbedaan era kegelapan timnas. Di tengah banyak kritikan kepada timnas muda yang tampil di Piala AFF 2024, Greg Nokolo justru mengungkap berbagai masalah yang pernah dialami timnas Indonesia di masa lalu. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Potsi, Greg menceritakan betapa sulitnya membangun timnas saat itu karena masalah mentalitas pemain yang ia sebut manja seperti Hello Kitty. Greg pun juga menyoroti kebiasaan buruk di masa lalu di mana timnas seringkali mengganti pelatih setelah 1 atau 2 pertandingan. Menurut Greg, kondisi itu sangat menghambat perkembangan pemain karena tidak ada kestabilan dalam pembinaan tim. Namun, semua itu berubah ketika Sintayong sebagai pelatih dan mendapatkan perpanjangan kontrak dari Erick Thohir. Greg memuji gaya kepelatihan Sintayong yang tegas dan mampu menanamkan etos kerja keras kepada para pemain timnas. Dengan karakter kerasnya, Sintayong pun berhasil membangun mentalitas timnas yang sebelumnya rapuh. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Tegas Greg Nokolo. Sontak saja ungkapan Greg tersebut mengingatkan pada perjuangan skuad Garuda yang baru saja tampil di Piala AFF 2024 ini. Meski gagal, para pemain muda yang dipercaya mampu tampil maksimal dengan mental yang tak padam melawan tim senior seperti Vietnam dan Filipina. Untuk itu sudah sepantasnya kebijakan STY untuk meregenerasi pemain mendapatkan dukungan. Dulu banyak yang mengkritik timnas kebanyakan pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Namun ketika ST menggunakan pemain lokal dan muda, banyak yang bilang tanpa naturalisasi ST tidak bisa apa-apa. Entahlah apa yang dipikirkan oleh para pengkritik tersebut. Alasan PSSI rugi besar jika pecat Sintayong dalam waktu dekat. Pertama, kekompakan tim terancam. Meski sempat dikabarkan berjarak dengan pemain senior, hubungan Sintayong dengan skuad timnas Indonesia secara umum cukup baik. Tim pelatih lainnya juga memiliki koneksi positif. Contohnya, Arkan Kakak memuji bimbingan Yom Ki-hun selama Piala AFF 2024 ini. Jika pelatih baru datang, kemungkinan besar tim kepelatihan akan dirombak. Membutuhkan waktu untuk membangun kembali chemistry dengan pemain. Kedua, momen yang tidak tepat. Timnas Indonesia berada di momen krusial dengan peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. 4 laga tersisa di grup C melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang menjadi penentu. Sintayong sendiri sudah memulai langkah menuju target ini. Mengganti pelatih di saat genting seperti sekarang beresiko besar bagi timnas Indonesia. 3. Hamburkan uang. Sintayong memiliki kontrak jangka panjang hingga Juni 2027, diberikan karena keberhasilannya membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Jika PSSI memecatnya lebih awal, mereka berpotensi menghadapi kompensasi tinggi, mengingat kontraknya masih berlangsung lama.
Dukung Erick Thohir, media Korea Selatan soroti ambisi tim Merah Putih. Seakan meremehkan kualitas Piala AFF, media Korea Selatan ikut menyoroti ambisi besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang mana ingin membawa tim Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 hingga masuk peringkat 50 besar FIFA. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia belakangan ini memang tengah menjadi perbincangan media asing karena perkembangan yang ditunjukkan oleh tim Merah Putih. Terlebih, skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Namun di dalam negeri sendiri justru menjadi gonjang-ganjing tagar ST out dan Erick Thohir out hanya karena gagal di Piala AFF 2024 yang turun dengan skuad muda. Kendati demikian, kepada media Inggris yakni Reuters, Erick Thohir dengan tegas membeberkan target timnas Indonesia di level sesungguhnya. Bahkan hal itu langsung mendapatkan sorotan dari media Korea Selatan Spotkan yang memberikan dukungan. Media Korea Selatan menilai ini sebagai ambisi besar karena tentu tak mudah bisa mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dengan berada di posisi 9 besar. Spotkan juga tak mengabaikan perkembangan pesat tim Merah Putih. Skuad Garuda dinilai menunjukkan kombinasi yang bagus dan pemain yang berbakat sehingga berhasil menciptakan lingkungan yang bagus. Sepakat, Jesus dan Tom Haye punya feeling lolos ke Piala Dunia. Dua pemain andalan Sintayong yakni Tom Haye dan Jesus memiliki feeling jika timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Perasaan yang dimiliki Tom Haye dan Jesus itu disampaikan oleh keduanya saat berbincang-bincang di podcast di kanal YouTube The Highway. Dalam podcast ini salah seorang host yakni Neil Peterson mengaku tak bisa membayangkan jika dalam waktu 1,5 tahun lagi Tom Haye dan Jesus berpotensi tampil di Piala Dunia 2026. Pernyataan itu kemudian disambar oleh Jesus yang menyebut bahwa dirinya percaya bahwasanya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu lolos Piala Dunia gila, tapi sejujurnya saya punya perasaan juga. Jadi saya tidak ingin mengacaukannya atau semacamnya. Tapi saya pikir mengapa tidak lolos Piala Dunia. Saya seorang dengan keyakinan yang kuat. Seperti jika itu benar terjadi, maka terjadi. Semua orang bekerja keras untuk itu. Demikianlah kata Jesus. Senada dengan Jesus, Haye pun juga memiliki perasaan yang sama jika timnas Indonesia berpotensi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain yang berjuluk The Professor itu menegaskan para pemain hanya tinggal fokus berjuang dan mengabaikan isu receh di luar itu. Bukan tanpa alasan, Tom Haye dan Jesus merasa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa di grup C, maka peluang timnas Indonesia untuk bisa masuk dan finish di 2 besar pun terbuka lebar. Apalagi di 3 laga selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Australia, Bahrain, dan Cina yang punya potensi untuk dikalahkan.